Game MMORPG udah mulai mati apa belum? What's up cok, gue Drev, gue adalah player MMORPG yang udah terlalu lama bertapa di dalam rumah sampai lu bisa sebut gue gurunya game MMORPG. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang kondisi game MMORPG. Dan ingat, ini cuma pendapat gue, jadi kalau salah mohon maaf lahir dan batin. Well, kita langsung aja ke topik. Ke topik, ke topik. Menurut gue, kondisi game MMORPG itu agak ribet ya, terutama game PC. Karena genre game ini sebenarnya nggak mati tapi nggak hidup juga. Gimana ya? Kayak dalam kondisi koma gitu. Penyebabnya banyak penyebabnya. Ya entah itu makin banyaknya peminat game FPS atau Battle Royale atau game MOBA atau bahkan sampai sulitnya ngebangun komunitas di game itu. Nah, kebanyakan player MMORPG itu menurut gua mereka lebih milih game yang udah ada komunitasnya kayak World of Warcraft, Guild Wars 2, Black Desert, RF Online atau bahkan Atlantica Online. Mereka nggak mau ngambil resiko mainin game yang komunitasnya tergolong kecil atau bahkan mati secara perlahan. Karena kebanyakan player MMORPG itu mereka ngemainin itu game dalam jangka waktu yang lama. Entah itu 3 tahun atau 4 tahun atau bahkan sampai itu game tutup. Contohnya aja kayak game Old School RuneScape. Ini game rilis dari tahun 2002, dari tahun 2001. Dan sampai sekarang komunitas di game ini masih tergolong kuat atau rame atau apalah gitu. Menurut gua ini salah satu alasan kenapa jarang ada game MMORPG baru, karena sulitnya ngebangun komunitas di game itu. Karena gini, tanpa komunitas atau player gak bakalan ada yang top up, dan kalau gak ada yang top up gamenya gak bakalan bisa di maintain atau dirawat atau ngadakan event-event baru gitu karena kurangnya biaya. Dan kalau gak ada event dan gak ada yang top up, gak ada apa, game gak bakalan ngasih profit ke perusahaan gitu. Terus juga biaya untuk pembuatan dan perawatan game MMORPG itu gak murah. Bisa mulai dari ratusan juta dolar untuk ngebuat dan sekitaran jutaan dolar untuk perawatan dan update per bulannya. Contoh game kayak Final Fantasy XIV. Itu saja membutuhkan dana sekitar 120 juta dolar untuk ngebuat ini game, dan itu udah termasuk sampai marketing. Ini yang ngebikin kurangnya minat perusahaan untuk ngebuat game MMORPG baru karena resiko dan biaya yang cukup besar. Contoh aja kayak game mobile yang namanya Durango Wildlands itu ya. Itu game punya komunitas yang tergolong gede dan harusnya bisa bertahan lama. Tapi karena menurut gua itu game gak ngasih profit yang diinginkan perusahaan, akhirnya itu game tutup. Makanya kebanyakan game MMORPG itu ada yang namanya sistem subscription atau pay to win karena ini biaya perawatannya itu gede gitu. Dan juga kurangnya peminat game MMORPG. Kalau dibandingkan dengan genre game lainnya kayak Battle Royale atau FPS atau apalah gitu, yang ngebikin peminat genre game ini berkurang secara perlahan karena ya kalau buat orang yang pengen main game atau apalah ya, jujur aja terkadang game MMORPG itu bosan. Kalau dibandingin dengan game FPS, mereka mungkin lebih milih game FPS atau Battle Royale yang tergolong penuh dengan aksi atau tembak-tembakan atau apalah gitu, daripada dibandingin dengan lu ngerjain quest di mana lu harus ngumpulin kayu buat Bang Cap biar Bang Cap bisa buat pondok yang akhirnya bisa ditinggalin sama goblin atau orc atau elf atau apalah gitu. Sebut aja. Walaupun sebenarnya game MMORPG itu juga sama serunya, entah itu kayak di late game mungkin ada raid atau dungeon atau guild wars atau server war atau apalah gitu. Banyak lah. Tapi itu masalahnya, kebanyakan konten itu kebuka di late game bukan di early game yang menurut gua ngebikin game MMORPG kelihatan gak seru, walaupun sebenarnya kalau kita sabar terus fokus leveling, konten itu bakalan kebuka perlahan gitu. Tapi walaupun di antara beberapa masalah di atas, game-game MMORPG klasik masih bisa bertahan. Kayak World of Warcraft, atau Guild Wars, atau RF Online, atau Atlantica Online, atau apalah gitu. Jadi alasan mereka bisa bertahan itu karena beberapa game yang gue sebut itu ada yang namanya sistem subscription, pay to play, atau pay to win. Tapi bukan berarti karena ada subscription, pay to play, atau pay to win itu game gak bakalan bisa bertahan. Contoh aja kayak RF Online gitu. Itu game udah lama banget menurut gue, itu game klasik. Jujur itu game klasik dan gimana ya, komunitasnya itu masih kuat sampai sekarang dibandingin dengan mereka bisa bersaing sama game-game besar kayak Black Desert atau
eh, old school RuneScape ya, gak adil sih gua rasa ngebandingin sama old school RuneScape, kalah lah RF Online. Tapi di antara semua itu mereka tergolong kuat di Indonesia gitu. Anyway, bukan berarti adanya sistem-sistem itu mereka gak bisa bertahan. Contoh aja kayak RF Online itu yang gue bilang, karena komunitasnya ada, game itu bisa bertahan gitu. Anyway, itu doang buat hari ini. Kalau gue ada salah atau beda pendapat atau apalah gitu, silahkan komen. Kalau lu suka video kayak gini silahkan like, kalau gak suka silahkan dislike. Bye.